Dia mendadak memerlukan 50 juta. Kebetulan melihat ada berita meminjam jasa hamil dibiayai 50 juta. Dia pun tanpa berpikir jauh menemui wanita tersebut. Tak disangka beneran dilakukan. Dia merasa harga dirinya terluka pun berdiri lalu pergi. Wanita itu memberikannya sebuah kartu nama. Kartu nama itu adalah bosnya. Ia mengatakan dia memiliki proyek amal untuk membantu Afrika. Setelah itu selesai dia akan memberikan 50 juta. Proyek apa ya? Yaitu menyuruhnya untuk memasukkan barang antik ini ke dalam perutnya. Dan memberikannya kepada Suomali bos mafia. Kenapa harus membawa barang ini kepadanya? Karena dia pernah membeli ginjal. Dan kebetulan perutnya ada tempat. Dulunya demi bermain game. Dia menjual ginjalnya dengan harga 15 juta. Dan menggunakan uang tersebut untuk membeli game. Bila tidak menyelesaikan permainannya, dia tidak akan memedulikan apa-apa. Melihat dia melepaskan sarung tangannya. Ternyata demi bermain game, dia dari awal sudah mengganti tangannya menjadi logam. Masih saja tidak lolos. Bagaimana? Dia memutuskan untuk membeli akselerator otak. Dan pihak tersebut menginginkan uang 50 juta. Dia hanya bisa beneran memasukkan barang antik ke dalam tubuhnya. Baru saja turun dari pesawat, dia sudah tangkap oleh agen rahasia. Dan memohonnya untuk meletakkan alat pelacak di barang antik tersebut. Kalau tidak akan membunuhnya, dia pun hanya bisa mengiyakan. Dan melakukan operasi lagi. Setelah barang sampai, karena ketahuan diletakkan sesuatu. Di saat ingin membunuhnya, tak disangka dia kuat. Dan kabur keluar, bahkan membantu menolong anak presiden. Kemudian mendapatkan uang 50 juta. Ia membeli alat yang dia inginkan. Setelah menggunakan alat itu, dia mulai mendekati keberhasilan. Polisi mendobrak masuk, dan menangkapnya. Polisi menyuruhnya untuk mengaku. Alhasil ceritanya yang luar biasa pun mendapatkan tepuk tangan dari polisi. Semua bertanya permainannya itu seberapa penting sih. Dia berkata harus lolos dari game. Untuk menolong seorang wanita. Setelah itu dia kabur. Dan melanjutkan permainannya. Polisi sekali lagi datang untuk menangkapnya. Merasa sedikit gugup. Menembak pistolnya. Sebuah peluru mengarah kepadanya. Peluru menembus tangannya. Di saat berhasil lolos dalam game, peluru sudah mengenai kepalanya. Kemudian keluar banyak darah. Dia bangun. Ternyata dari awal hingga akhir semuanya adalah mimpi. Di saat membuka pintu, ternyata di luar adalah dunia lain. Dia berhasil. Setelah bersiap-siap, hal yang harus dilakukannya sekarang adalah kembali ke tempat awal cerita. Untuk menolong kekasihnya. Dia menderita suatu penyakit aneh. Melihat sesuatu sangatlah lambat. Terkadang karena penyakitnya, dia merasa dirinya tidak bahagia. Penyakit ini adalah ketinggalan. 1 hari, setara dengan setahun. Hal ini sama sekali membuat dia dengan dunia tidak bersatu. Sendirian merasa aneh. Sendirian menderita. Hingga ingin mati. Di hari dia naik ke atas atap bangunan. Dia bertemu dengan seorang wanita. Dia bernama King. Wanita ini juga memiliki penyakit yang sama sepertinya. Merasakan hal yang sama. Mereka pun saling jatuh cinta. Keduanya selalu bersama. Dan berjanji. Bila penyakit salah satu dari mereka telah sembuh, mereka harus meninggalkan satu sama lain. Agar tidak menderita. Kisah indah mereka tidak bertahan lama. Ternyata penyakit King sembuh dengan cepat. Agar bisa terus bisa bersamanya. Dia berhenti minum obatnya. Tapi hal ini dengan cepat disadari sang pria. Mereka berantam di atas mobil. Dan King menyuruhnya untuk menurunkannya. Kemudian ditabrak mati oleh truk. Dan dia kehilangan ingatan. Dia terdampar ke kegelapan. Duduk di kursi taman selama 1 jam. Tak disangka dunia luar sudah berlalu setengah tahun. Dan dia melewati hari pemakaman ayahnya. Hanya menerima surat peninggalan ayahnya. Di dalamnya ada kertas. Bertuliskan, jangan menyerah. Kamu bisa menolong King. Ini bukan ayahnya yang tulis. Tapi pamannya yang menghilang. 20 tahun yang lalu. Juga meninggalkan CD. Kenapa pamannya tahu tentangnya dengan King? Dia mencari tahu tentang hal tersebut. Dan mengingat apa yang dikatakan pamannya. Hanya dengan membuka permainan ini. Maka kamu akan masuk ke dunia waktu. Dia akhirnya mengerti dengan apa yang dimaksud pamannya. Dia segera memasukkan CD tersebut dan memulai permainannya. Tapi permainan ini sangatlah susah. Mau main bagaimanapun tetap kalah. Kemudian dia menjual ginjalnya sebesar 15 juta. Dan mengundang pemain hebat Jepang. Dengan bantuannya,
Dia berlari ke Sumali dan menolong putri presiden, dan mendapatkan 50 juta. Membeli suatu alat akselerator kepala. Akhirnya dia berhasil. Dengan memenangkan sekali, dia bisa menggunakan sekali, dan datang ke 10.000 tahun yang lalu, memberikan orang tersebut korek api. Kemudian datang ke 100 tahun yang lalu, memberikan rumus kepada Einstein. Dia bertemu dengan Tang Sanzang 1000 tahun yang lalu, juga melihat kota yang menghilang di 1000 tahun ke depan. Tapi dengan begini tetap saja, tidak bisa sampai ke waktu di mana kejadian itu terjadi. Hari ini dia bangun dari tidurnya, membuka pintu dan membuang ludah, dan menyadari dirinya tiba di Normandy, Prancis tahun 1944. Dia pun bengong, dan segera kembali untuk bermain permainan. Sayangnya sebuah peluru meluncur. Dia langsung kabur. Kamarnya meledak, dan dia terbang ke Beijing pada tahun 1958. Saat itu kedua pihak belum berpisah. Hanya bertanya kamu bagian dari mana. Dia tidak ada alat permainan lagi. Tidak bisa mengontrol waktu. Tapi waktu yang sekarang ini lebih baik. Dengan menunggu beberapa tahun, dia akan muncul di waktu kejadian yang diinginkan. Belasan tahun kemudian, ada dua orang yang sedang berkelahi di dalam mobil. Sang perempuan sedang bersiap untuk membuka pintu turun dari mobil. Orang tua itu langsung menahan pintu mobilnya. Dengan begitu, kecelakaan pun tidak terjadi. Dia berhasil menolong kekasihnya, tapi dirinya sudah tidak bisa kembali lagi. Karena cinta dia menetap di dalam kegelapan waktu. Di tempat ini, dia membayangkan kekasihnya di saat pertama kali bertemu. Dan dia tidak bisa kembali ke waktu semula. Sebenarnya, masa remaja yang begitu indah, dan penyesalan yang tidak bisa digantikan. Semuanya sudah berlalu. Lepaskanlah